Debat perdana Pilkada Jawa Timur akan menjadi panggung adu gagasan dari tiga pasang calon pemimpin Jawa Timur yang akan berlangsung malam hari ini. Debat perdana ini akan mengusung tema transformasi sosial dan peningkatan produktivitas sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Akan ada setidaknya subtema di dalamnya. Lalu siapa yang kira-kira akan menguasai debat perdana malam ini? Kita akan langsung bahas bersama dengan pengamat politik Universitas Airlangga, Pak Airlangga Pribadi. Selamat sore Pak Airlangga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Mevri. Baik Pak, ini ada 7 subtema ya, mulai dari tema yang ada, termasuk ada daya saing dan nilai tambah ekonomi, kemudian juga ada kemiskinan, kesenjangan. Kalau kita membahas tentu ini menjadi satu hal yang sangat luas dan juga kompleks gitu. Tapi kalau kita bicara Jawa Timur, karakteristiknya atau setidaknya masalah utama yang dihadapi dalam 5-10 tahun terakhir, apa poin-poin krusial yang harus dijawab dan bisa dijabarkan oleh ketiga pasang calon di debat malam hari ini? Iya, kalau kita lihat dalam konteks debat pertama ini, isu-isu krusial itu terkait dengan kemiskinan. Itu salah satu hal yang sangat penting. Misalnya terkait bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan yang secara kuantitatif cukup besar. Gitu. Tapi kemudian bahwa problem kemiskinan di Jawa Timur ini masih menjadi masalah yang harus diselesaikan setidaknya selama 5 tahun ke depan. Juga terkait bahwa misalnya dalam konteks kemiskinan di Jawa Timur ini bahwa pengurangan angka kemiskinan masih sangat ditopang oleh besarnya bantuan sosial. Sehingga bukan karena proses pembangunan yang sustainable kemudian terjadi angka kemiskinan, tapi support dari besarnya bantuan-bantuan sosial yang diberikan. Terkait juga kemudian berhubungan dengan angka pengangguran di Jawa Timur. Kita tahu bahwa salah satu persoalan utama adalah masih tingginya, terutama pengangguran di Jawa Timur paling besar adalah dari SMK. Padahal SMK itu dalam konteks pendidikan diarahkan untuk menjadi skill labor, menjadi tenaga terdidik memiliki kapasitas. Nah, di sini kemudian ke depan itu perlu ada semacam upaya-upaya strategis, pembangunan yang strategis yang bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Juga terkait dengan banyak hal, misalnya berhubungan dengan persoalan daya saing Jawa Timur. Juga bagaimana terkait dengan masuknya investasi di Jawa Timur, apakah berupa investasi yang terkait dengan padat modal atau padat karya. Mhm. Kalau kemudian padat karya, atau kemudian mendorong penyerapan produktivitas dari tenaga kerja, maka itu menjadi suatu hal yang positif terkait dengan tingkat produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Tapi akan menjadi persoalan apabila nanti kemudian misalnya dikupas, ditemukan misalnya problem sehubungan dengan angka investasi yang terkait pada padat modal, sehingga kemudian efek dari pembangunan atau pertumbuhan ekonomi tidak membawa pada bandwagon effect, Mhm. peningkatan pada isu-isu terkait dengan penyerapan dan produktivitas tenaga kerja. Baik. Terkait juga kemudian kesehatan dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang penting di mana kita berharap bahwa debat kali ini akan menyelesaikan, menjawab beberapa problem-problem serius di Jawa Timur pada 5 tahun ke depan. Baik, kita akan fokus spesifik pada bidang ekonomi terlebih dahulu, Pak Erlangga. Kalau tadi sudah di breakdown begitu oleh Pak Erlangga, apa saja yang menjadi problem, masalah utama, krusial yang harus bisa dijawab oleh siapapun nanti yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur berikutnya. Kita coba lihat dari visi misi mereka. Yang pertama dari Kofifa Indar Parawansa dan juga Emil Dardak, ada salah satunya terkait dengan lapangan kerja, memperluas lapangan kerja, peningkatan kewirausahaan baru di bidang startup begitu, iklim investasi, stabilitas ekonomi juga menjadi sorotan. Sementara itu Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar Asumta ini menekankan pada ekonomi kerakyatan yang inklusif mencapai atau bisa dilakukan melalui anggaran yang pro rakyat dan kebijakan-kebijakan yang ada. Sementara itu Lulu Lukmanul lebih kepada memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan inklusif dan berkualitas. Melihat visi, misi atau lebih tepatnya misi mungkin ya di bidang ekonomi yang digagas oleh ketiga paslon ini, mana sih yang sebenarnya lebih realistis untuk benar-benar dilakukan, diimplementasikan menjadi program dan diterapkan di Provinsi Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan?
Iya, kalau kita lihat misalnya terkait dengan program atau misi dari pasangan Bukoviva dan Mas Emil, ini memang kelihatannya masih menjadi masalah selama 5 tahun belakangan ini terkait dengan misalnya daya serap kerja kita, Mhm, gitu. Juga kemudian kemiskinan. Problem kemiskinan dan ekonomi kita memang masih belum benar-benar inklusif. mhm, Kalau kita melihat bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih terbatas pada kota-kota besar, mhm, sehingga kemudian tidak ada ruang-ruang inklusif bagi munculnya tempat-tempat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa mmm, Timur. Sehingga dalam konteks ini kemudian yang menjadi masalah bahwa problem kemiskinan masih belum diselesaikan dengan baik mhm, karena tidak ada pusat-pusat pertumbuhan baru mengakibatkannya tidak terbangunnya suatu proses redistribusi ekonomi yang lebih baik. baik. Sehingga yang menjadi masalah adalah bahwa ekonomi kemiskinan ekstrim di Mhm, Jawa Timur masih masih menjadi persoalan krusial dan selama ini hanya bisa disupport semata-mata melalui penguatan bantuan sosial. baik. Nah, itu problem dari Bukoviva dan kemungkinan bahwa ke depan bisa jadi apabila kelihatannya bahwa Bukoviva ingin memperbaiki persoalan tersebut. Baik. Terus kemudian kedua, ya, Mhm, saya lanjutkan, maaf. baik, Kedua silakan. misalnya pada konteks Bu Risma ya, Bu Iya, Risma dan Gus Han, iya, itu kelihatan kan mereka melihat bahwa bagaimana tentang bahwa insentif dan support pada ekonomi bawah. Memang yang menjadi persoalan selama ini adalah perhatian yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dan upaya terutama dari kalangan sektor ekonomi ekonomi menengah, kecil menengah. Nah, di sini maka kemudian bisa masuk akal atau rasional bahwa upayanya adalah mendorong ekonomi inklusif dengan memberikan di mana peran dari masyarakat. baik. Seambil contoh misalnya bahwa di daerah-daerah terutama di wilayah-wilayah pedesaan bahwa dorongan untuk memperkuat produktivitas ekonomi di tingkat masyarakat bawah masih membutuhkan peran penting dari negara terkait dengan misalnya upaya untuk menjual misalnya produk-produk pertanian, panen segala macam, di mana pada saat ini misalnya di Jawa Timur kesenjangan antara produk yang dihasilkan petani dengan pihak pasar itu masih tinggi. Harus ada peran pemerintah misalnya memangkas redistribusi, distribusi dari produk ekonomi sehingga kemudian petani masih mendapatkan harga yang lebih baik. Gitu. Baik, bagaimana Itu menjadi dengan ya, bagaimana mungkin kemudian dengan Lulu dan Lukmanul ini ya, menjawab ya, tantangan ekonomi ya, yang saya ada mau melalui masuk. visi misi mereka? Baik, saya mau masuk pada konteks itu bahwa Mbak Lulu dan Gus Lukman, Bu Lulu ini kan memang memiliki background sebagai anggota dewan yang concern, peduli terhadap persoalan-persoalan terkait dengan kemiskinan, perdagangan segala macam. Nah, di sini yang menjadi persoalan problem dari problem ekonomi di Jawa Timur adalah memang tingkat inklusivitas yang sangat penting. Di mana kemudian bahwa terutama misalnya perhatian terhadap sektor ekonomi bawah dan Mhm, terutama pada problem kalangan perempuan kalau baik, tidak saya salah baca terkait dengan itu menjadi hal yang penting karena kemudian disitulah terutama di kalangan ekonomi bawah perempuan menjadi tulang punggung bagi ekonomi dari keluarga dan dalam konteks ini maka kemudian support dan insentif proteksi dari negara menjadi suatu hal yang penting. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kita harapkan bersama bahwa concern perhatian dari para kandidat yang memang kompeten di Jawa mhm, Timur ini, Tiga Sri Kandi ini memang benar-benar menjadi fokus utama dalam
kontestasi pilkada di Jawa Timur 2024. Baik, kita tahu ada incumbent di sana, bahkan sepasang incumbent yang juga akan bersaing melaju meraih simpati dan juga pilihan dari warga Jawa Timur. Dan malam ini akan disajikan juga bagaimana kemudian akan dihadapkan dengan dua pasang calon lainnya, atau total ada 3 pasang calon yang akan beradu gagasan di debat perdana Pilkada Jawa Timur. Terakhir untuk menutup Betul. kemudian pembahasan kita terkait dengan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tema debat. Menurut pandangan Anda, Pak Erlangga, siapa yang kemudian nanti akan bisa menguasai panggung debat dan apa kira-kira indikator yang sangat akan berpengaruh di debat nanti malam dan kaitannya dengan kita konversi menjadi elektabilitas? Boleh singkat saja, Pak, jelang azan maghrib. Iya, Silakan. kalau saya melihat bahwa masing-masing dengan kapasitas dan intelektualitas serta pengalaman yang sama-sama kredibel, masing-masing memiliki potensi menjadi lebih unggul. Dan kemudian isu parameter utama tentang keberhasilan dari kandidat apabila misalnya di petahana mampu menjawab misalnya pertanyaan-pertanyaan penting dari penantang, dari kontender terhadap problem-problem pembangunan Jawa Timur. Nah, di pihak penantang, baik Bu Risma ataupun Mbak Lulu, adalah ketika mereka berhasil mempertanyakan persoalan-persoalan fundamental dari pembangunan ekonomi di Jawa Timur dan memberikan alternatif-alternatif tentang proyeksi kepemimpinan 5 tahun ke depan. Baik, artinya kalau bisa disimpulkan begitu, yang akan Iya, memimpin? kalau bisa disimpulkan bahwa kita akan masih melihat adu gagasan, adu intelektual, adu pengalaman praktis gitu dalam konteks ini. Bu Risma misalnya memiliki pengalaman baik sebagai kepala daerah dan juga sebagai menteri sosial dan memiliki kapasitas pengalaman konkret mengelola pemerintahan dalam berbagai level. Ini memiliki potensi kekuatan yang sangat besar. Bu Kofifa juga dengan kelebihan dan keterbatasan, baik keberhasilan dan kegagalan atau kelemahan dari pembangunannya yang berlangsung Jawa 5 tahun ke depan, juga kemudian kita akan menyaksikan apakah beliau mampu menjawab persoalan-persoalan yang akan ditampilkan, disodorkan dalam debat. Mbak Lulu misalnya sebagai legislator di Indonesia, ini juga memiliki kompetensi dan biasa bersikap kritis. Disitulah kita akan melihat bagaimana mereka tampil dalam perdebatan Pilkada 2024. Tentu menjadi satu hal yang dinanti, begitu ya, tidak hanya bagi masyarakat Jawa Timur yang akan menggunakan hak pilihnya nanti, namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini cukup menarik, Pilkada Jawa Timur, bagaimana pertarungan 3 serikandi bersama dengan calon wakil gubernurnya masing-masing. Kita akan sama-sama nanti melihat ya, Pak Erlangga, bagaimana sepak terjangnya dan apakah tadi yang Pak Erlangga sampaikan, poin-poin krusialnya bisa benar-benar terjawab dan tersaji dalam debat malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Erlangga Pribadi, pengamat politik dari Universitas Erlangga. Sehat selalu dan sampai bertemu lagi Pak Erlangga. Iya, sama-sama Mbak.